Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menganalisa kebutuhan training atau biasa disebut dengan training need analysis atau TNA. Jadi alurnya itu seperti ini. Yang pertama, identifikasi dulu kompetensi dari suatu jabatan, kemudian lanjut identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, kemudian tentukan judul training, kemudian buat matriks training, hingga pembuatan silabus training. Nah, untuk proses identifikasi kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan dan judul training ini, kita buka file Excel formulir TNA. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ada analisa kompetensi, kemudian keterampilan yang dibutuhkan, kemudian judul trainingnya. Nah, di sini untuk jadi sampel contoh, saya melakukan analisa kebutuhan training itu di jabatan sales departemen penjualan, di mana analisa kompetensi ini di video sebelumnya yang pernah saya buat, kita sudah melakukan analisa terhadap kompetensi dari jabatan sales. Mungkin teman-teman yang belum menonton video bagaimana cara melakukan analisa kompetensi, silahkan ditonton terlebih dahulu. Jadi dari analisa kompetensi ini ada 6 kompetensi yang menjadi kompetensi wajib dari jabatan sales. Nah, kemudian kita harus menganalisa keterampilan yang dibutuhkan dari setiap kompetensi tersebut. Misal, untuk kompetensi yang pertama, know your customer, itu sales harus mampu mengetahui perilaku dan kebutuhan customer. Kemudian literasi komputer, mampu menggunakan Microsoft Excel dalam membuat laporan database. Kemudian orientasi detail, mampu mengerjakan suatu pekerjaan secara teliti agar hasilnya akurat. Kemudian pengetahuan produk, mengetahui dengan baik jenis dan spesifikasi produk. Kemudian service excellent, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Teknik penjualan adalah mampu mengarahkan customer untuk membeli produk. Nah, di sini juga kemudian kita harus menentukan judul training apa yang tepat untuk memenuhi keterampilan atau kompetensi jabatan sales ini. Nah, judul training ini teman-teman bisa dapatkan melalui searching di Google, kira-kira training apa yang bisa menjawab kebutuhan akan kompetensi know your customer, untuk agar jabatan sales ini mampu mengetahui perilaku dan kebutuhan customer. Nah, di sini saya sudah buat untuk masing-masing judul training di setiap kompetensi. Untuk know your customer, saya menemukan ada judul training namanya knowing your customer, kemudian literasi komputer agar bisa membuat laporan itu pengoperasian Microsoft Excel, kemudian mampu mengerjakan pekerjaan hasil itu detail orientation. Ini biasa dipadukan dengan soft skill yang lain dalam bentuk outbound ya. Biasanya soft skill itu dirangkaikan dalam bentuk outbound, di mana nilai-nilai dari soft skill itu bisa atau terwakili dalam setiap item kegiatan dari outbound itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui produk itu product knowledge, kemudian mampu memberikan pelayanan terbaik kepada customer, itu judul trainingnya adalah pelayanan prima. Kemudian mampu mengarahkan customer untuk membeli produk itu selling skill. Nah, begitu cara melakukan analisa kebutuhan training ya. Mulai dari analisa kompetensi dulu, kemudian dari kompetensinya apa sih keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian dari keterampilan yang dibutuhkan itu tentukan judul training. Oke, setelah melakukan semua analisa kebutuhan untuk semua jabatan berdasarkan departemennya masing-masing, pengelompok, kemudian kita buat rangkumannya kita tuangkan dalam tabel matriks training. Matriks training. Matriks training.
Nah, kurang lebih contohnya seperti ini untuk Departemen SDM Legal dan Umum. Jadi teman-teman kelompokkan berdasarkan departemen. Di sini di kolom sebelah kanan tulis nama jabatan yang ada di departemen tersebut, kemudian judul training hard skill-nya sebelah kiri, di sebelah kiri juga soft skill training, ini sama dipisah dua ya. Kemudian diberikan keterangan, ini berdasarkan kompetensinya juga. Kalau misalnya di sini administrasi SDM untuk staf legal itu kompetensinya 0 atau tidak terlalu dibutuhkan, maka kita kosongkan juga. Kalau untuk misalnya training tersebut wajib atau diwajibkan, itu kita beri tanda warna hijau. Di sini ada keterangannya. Oke, jadi yang warna hijau itu diwajibkan untuk mengikuti training tersebut. Kemudian untuk yang warna putih atau tidak berwarna ini, training tersebut tidak diwajibkan untuk jabatan itu. Kemudian setelah membuat materi training, teman-teman bisa juga melanjutkan dengan membuat silabus training. Silabus training sini ada contoh beberapa. Kita ambil mungkin basic communication skill. Dia modelnya seperti ini. Silabusnya, jadi di dalamnya itu ada judul training. Jenis kompetensinya adalah soft kompetensi atau soft skill. Kompetensi yang dikembangkan adalah basic communication skill. Levelnya itu bisa level grade 3, level 3 atau sampai 4. Tujuan pelatihannya ada juga dijelaskan di sini, cara membuatnya. Contohnya outline materinya apa-apa saja yang dibahas nanti ketika training diadakan. Apa-apa yang jadi materinya. Kemudian ini paling penting ya, di setiap silabusnya training. Setiap training teman-teman wajib untuk membuat silabus seperti ini agar tepat sasaran. Tujuan training itu jelas. Kemudian materi apa saja yang harus diberikan untuk mencapai tujuan dari training tersebut. Kemudian jenis pelatihannya mandatory atau pelatihan wajib atau refreshment training atau training yang bukan mandatory. Metode pelatihannya seperti ini. Kemudian estimasi durasi jamnya. Kemudian outline materi pelatihan juga bisa dibuat seperti ini. Materi pelatihan, kemudian durasinya, metode pelatihan, dan apa-apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya di perusahaan untuk outline materi pelatihan seperti ini dibutuhkan ketika training tersebut diadakan secara internal atau pemateri dari perusahaan teman-teman sendiri. Biasanya untuk di beberapa perusahaan, agar tidak repot lagi membuat silabus dan outline materinya, di beberapa perusahaan itu menggunakan jasa external trainer ya, sehingga lebih simple dalam pelaksanaannya. Nah, itu dia tadi contoh silabus training dan outline materinya. Di sini kami punya beberapa contoh outline materi dari outline atau silabus training. Nah, kemudian lanjut di sheet ke selanjutnya. Matrix training yang di sheet 2 ini menjelaskan bahwa ini adalah training mandatory yang wajib diikuti oleh suatu jabatan. Kemudian apabila karyawan Anda di perusahaan telah mengikuti training, kemudian teman-teman dari HRD ingin menganalisa kompetensi aktual yang ada saat sekarang, namun karyawan tersebut telah mengikuti training. Jadi biasanya itu ada asesmen kompetensi di setiap perusahaan secara periodik
biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali untuk mengetahui sudah sampai di mana level kompetensi dari teman-teman karyawan. Nah, di C3 ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan training karyawan setelah dilakukannya asesmen kompetensi. Contoh di sini misalnya manajer perusahaan, manajer SDM di departemen HRD. Di sebelah kanan ini ada jenis kompetensi baik teknis maupun kompetensi manajerial. Dan katakanlah setelah di asesmen, manajer SDM ini memiliki nilai seperti ini. Jadi setelah asesmen, teman-teman isi hasil asesmennya di formulir TNA ini. Jika hasil gapnya itu minus, maka karyawan tersebut wajib atau perlu diberikan training untuk memenuhi kompetensi standarnya, sehingga tidak ada gap lagi antara kompetensi standar dan kompetensi aktual. Nah, minus juga bisa menjadi acuan bahwa karyawan tersebut itu tidak kompeten. Misalnya ada karyawan yang sudah di training beberapa kali dengan judul training yang sama, namun di kesempatan tersebut tetap nilainya minus atau tidak kompeten. Berarti karyawan tersebut perlu dipertimbangkan untuk diberikan kebijakan tertentu, karena dari sisi kompetensi karyawan tersebut tidak mencapai standar. Terus kemudian plus atau nilai gapnya itu 0, berarti karyawan tersebut sudah memenuhi syarat atau sudah kompeten dan tidak perlu diberikan training lagi. Nah, itu dia alur pembuatan atau analisa training need analysis atau analisa kebutuhan training. Semoga bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan atau mengerjakan proyek analisa kebutuhan training. Seperti itu alurnya ya. Nah, jika teman-teman tertarik terhadap formulir atau template-template yang kami buat, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk teman-teman apa saja yang teman-teman bisa dapat, yaitu pertama formulir training need analysis tadi yang di dalam bentuk Excel, kemudian alur pembuatan atau alur cara menganalisa kebutuhan training, kemudian teori atau materi TNA yang membahas secara keseluruhan training need analysis itu seperti apa, serta kumpulan contoh-contoh silabus training. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.